Setelah berpikir berulang kali, sepertinya Mia akan menerima tawaran itu. Kini, ia tengah berdiri di depan ruangan Nyonya Niken. Mia pun mengetuk pintu ruangan itu. Seketika terdengarlah suara Nyonya Niken. Masuk ke. Mia pun membuka pintu ruangan dengan pelan, lalu masuk sembari menundukkan kepalanya. Ada apa? Apa kau setuju? Tanya Nyonya Niken dingin. Mia pun mendongakkan kepalanya, dan alangkah terkejutnya ia melihat bahwa bukan hanya Nyonya Niken saja yang ada di ruangan itu, melainkan Tuan Romi dan istrinya juga ada di situ. Saya membutuhkan uang secepatnya, Nyonya. Jadi, saya setuju. Jawab Mia, bukan hanya perihal uang, tapi ada keselamatan kakaknya yang harus ia selamatkan dari ancaman sepasang suami istri itu. Bagus, pilihan yang bagus. Silahkan tanda tangan surat perjanjian ini. Nyonya Niken melempar kertas itu ke atas meja beserta dengan pulpennya. Mia pun langsung berlutut dan menatap dua lembar surat perjanjian yang harus ia tanda tangani. Kau tak perlu membacanya. Tahu sekali wanita tua itu kalau Mia ingin membaca poin-poin dari surat perjanjian di depannya. Tetapi, kau akan dibayar untuk uang muka sebesar 500 juta. Dan untuk uang per bulannya, aku akan memberikan 100 juta, sedangkan dari Romi, itu terserahnya nanti Dep. Banyak sekali uang itu, pikir Mia. Kapan lagi ia mendapatkan uang sebanyak itu? Hanya dengan mengandung saja, kakaknya pasti bisa sembuh jika ia memiliki banyak uang. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani. Seketika, lamunan Mia langsung buyar. Wanita itu pun meraih pulpen yang ada di dekat surat perjanjian. Bagaimana jika saya tidak bisa hamil? Nyonya? Tanya Mia. Meski ia seorang wanita, tapi tak menutup kemungkinan kalau ia lama untuk hamil. Kami sudah mengecek seluruh tentangmu, Mia. Kau tak perlu meragukan pilihanku. Jawab Nyonya Niken dingin. Tanpa pikir panjang lagi, Mia pun menandatangani surat perjanjian itu tanpa tahu isinya selain yang disampaikan Nyonya Niken. 2 hari lagi kau dan Romi akan menikah siri. Siapkan dirimu untuk melayani putraku dan lahirkan anak untuk keluarga ini. Ucap Nyonya Niken mengkode asistennya untuk membawa surat perjanjian itu. Baik, Nyonya. Mia pun menatap sekilas ke arah tuannya yang menatap dingin dirinya. Lalu menatap istri tuannya yang melakukan hal sama seperti suaminya. Setidaknya, Mia bisa sedikit bernafas lega. Selain ia bisa mengobati sang kakak, ia juga akan dinikahi, walau ia tak mengharapkan pernikahan ini, tapi dengan pernikahan inilah ia tak terlihat seperti wanita rendahan. Ia masih dihormati selayaknya seorang wanita. Sepeninggalan Mia, Nyonya Niken pun menatap ke arah putra dan menantunya itu. Aku harap kau tak mengacaukannya, Yola. Setidaknya, walau kau tak berguna di keluarga ini, jadilah berguna untuk suamimu itu. Tegas Nyonya Niken. Lalu pergi meninggalkan sepasang suami istri itu. Sayang, kapan kita pulang ke rumah? Aku lelah mendengar Mommy selalu menyudutkanku. Remek Yol bergelayut manja di lengan Romi. Memang mereka sedang berada di rumahnya Nyonya Niken. Romi pun tak menanggapi rengekan istrinya dan memilih menutup matanya memijit kepalanya yang tak sakit. Sayang, diam, Yola. Bentak Romi kesal. Kau membentakku lagi? Lirih Yola dengan mata berkaca-kaca. Sudah berapa kali suaminya itu terus membentaknya hanya karena urusan anak? Bagaimana aku tak membentakmu? Kau selalu saja berulah. Aku sudah katakan sebelumnya, kau harus hamil dan mengandung. Tapi alasanmu sangat sulit untuk diterima. Ucap Romi tanpa menatap istrinya itu. Tapi kan alasanku masuk akal. Sayang, kalau aku hamil terus melahirkan, badanku akan jelek. Aku ini istri Romi Setia Sunario, pengusaha terkaya nomor 1 di negara ini. Masa seorang istri Romi badannya jelek sih? Ucap Yola memberi pembelahan. Terus saja beralasan seperti itu, aku sudah muak mendengarnya. Sekarang, kau harus menerima, kalau aku akan menikah lagi walau itu pernikahan siri. Kau, jangan sampai mengacaukan semuanya, karena rasa cemburumu nanti. Sahut Romi menatap malas istrinya itu. Entah mengapa rasa cinta yang dulu menggebu-gebu hingga ia berani menentang restu orang tuanya kini perlahan pudar
karena sikap semena-mena istrinya itu. Mana mungkin aku cemburu dengan pembantu itu, lagi pula ini kan cuma nikah siri bukan resmi. Setelah melahirkan anak, dia bakalan pergi kok. Ucap Yola tersenyum mengejek. Aku tidak peduli. Pokoknya jangan mengacau lagi, atau Mommy benar-benar akan membuat kita bercerai. Ucap Romi pelan. Yola pun mengangguk, lalu memeluk suaminya dengan manja sambil sesekali mengecup bibir Romi. Setelah dari ruangannya nyanyikan, Mia pun kembali pada aktivitasnya. Bukan berarti dengan ia akan menjadi istri siri tuannya, maka ia terbebas dari pekerjaan dapur. Ia hanyalah seorang pelayan, tak lebih dari itu. 2 hari kemudian, disinilah Mia tengah memakai gaun pengantin yang mewah. Walau ini hanyalah pernikahan siri, dan juga ia hanya seorang pelayan, Nyonya Niken tetap memberikan gaun mewah. Tak ada pesta ataupun acara lainnya yang mengundang banyak orang, hanya ada beberapa pelayan, dan juga penjaga mansion, serta Nyonya Niken, Yola, dan juga Romi. Penghulu sudah hadir, dan wali hakim pun sudah ada. Berhubung Mia tak punya keluarga, selain kakaknya, ia pun berwalikan hakim. Mendiang ayahnya dulu hanyalah anak tunggal, dan Mia tidak tahu di mana keluarga ayahnya. Baiklah, sebaiknya segera dimulai. Pak Penghulu, Nyonya Niken memberi perintah. Romi pun menjabat tangan penghulu itu, lalu mendengarkan kalimat yang diucapkan Bapak Penghulu. Setelah itu, ia pun mengulangi lagi kalimat itu, dengan sedikit perubahan. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Akhirnya, sah juga. Mia pun menghela nafas berat, belum juga memulai semenit pun menjadi istri tuanya, ia sudah merasa tertekan. Setelah acara pernikahan selesai, Mia pun kini berada di sebuah kamar. Ia masih memakai gaunnya karena ia bingung harus menggantinya dengan baju apa. Masih teringat di benaknya ketika para pelayan berbisik-bisik melihatnya, pasti mereka berpikir kalau beruntung karena bisa menikah dengan majikan. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Seklek. Pintu kamar terbuka. Terlihatlah Romi di sana masuk bersama dengan Yola yang menggandeng mesra tangan laki-laki itu. Selamat ya, udah jadi nyonya sekarang. Jalankan tugasmu seperti yang tertera di surat perjanjian. Ucap Yola tersenyum sinis dan masih bergelayut manja di lengan suaminya. Maksudnya suami mereka, baik, Mia hanya bisa menunduk, untuk apa marah, toh memang itu yang dibayar. Yola pun mendekat lalu menyentuh wajah Mia. Kau hanyalah sebatas istri di atas ranjang saja, tak lebih dari itu. Bisik Yola, lalu kembali menggandeng tangan Romi. Ayo sayang, tinggalkan saja dia. Nanti malam baru buat anaknya. Ucap Yola menarik tangan Romi untuk keluar dari kamar. Mia pun menatap Romi yang juga menatapnya dengan ekspresi datar.